Selamat sore, sahabat Ancol TV dimanapun Anda berada. Saya melaporkan langsung dari dunia kartun, dunia fantasi. Salam dunia fantasi, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Kapan terakhir Anda ke Dufan? Sepertinya sudah cukup lama. Kondisi COVID-19 Dufan beberapa bulan yang lalu kita tertutup sementara operasionalnya. Namun sekarang Dufan sudah kembali operasional untuk Anda semua. Protokol kesehatan tetap ditegakkan. Pakai masker, jaga jarak, dan tentunya cuci tangan menggunakan air mengalir dan bijak menggunakan hand sanitizer. Dufan menyiapkan semua wahana yang ada di sini untuk Anda semua. Protokol kesehatan diterapkan oleh para petugasnya. Setiap pengunjung yang akan menikmati wahana di Dufan tentunya harus mengikuti protokol kesehatan. Petugas akan menyemprotkan hand sanitizer dan Anda harus duduk di tempat yang sudah disediakan. Anda tidak boleh duduk di tempat yang sudah diberi tanda kali. Baik, sahabat Ancol TV, kita lihat langsung ke wahana dunia fantasi. Salam dunia fantasi, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Dari dunia kartun, dunia fantasi, inilah acara ngopi bersama Gay Khalifa. Di sebelah kiri saya Pak Arga, orangnya ganteng banget, keren, dan dari Gresik. Kota saya kalau kenal Gresik itu kota kain sarung, karena sarung yang saya pakai biasanya dari pabriknya adanya di Gresik, makanya saya tahu itu Gresik, kota yang tak jauh dari Surabaya dan kotanya cukup menarik. Pak Arga, sekarang di Dufan sudah berapa tahun? Sekarang saya di Dufan dari tahun 2009, Pak. Dari 2009. 2009. Posisi sekarang? Posisi sekarang saya di manajer engineering, Pak. Manajer engineering. Manajer engineering. Mungkin Pak Arga punya banyak cerita juga seperti Pak Nasruddin dan Pak Mindo tadi tentang suka duka, bukan suka dukanya, perjalanan proses menuju sampai di Dufan seperti sekarang ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nama saya Priano Arga, Pak Arga. Saya dari Gresik. Saya waktu itu ngelamar di Ancol, Pak. Waktu itu ada bukaan dari di kampus universitas saya. Kebetulan universitas saya itu adalah ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, waktu itu saya mencoba melamar, Pak, di sana. Dan saya kan belum tahu itu, Pak. Mohon maaf, saya orang Gresik belum tahu itu Jakarta waktu itu. Saya lahir sampai 2009 itu masih di daerah Jawa Timur lah, belum pernah ke Jakarta. Walaupun dari kampus itu ada namanya studi eksekusi untuk ke Jakarta, saya belum pernah ikut kebetulan. Nah, waktu itu saya nggak tahu itu Ancol itu seperti apa. Nah, waktu saya ngelamar, kan besoknya mau di tes, mau di interview. Saya lihat profilnya Pak Ancol gitu waktu itu. Ini posisinya waktu itu kan masih belum ada infonya apakah posisi maintenance atau apa, itu belum ada. Cuma di situ menariknya adalah dia adalah industri wisata dan retail dan properti awalnya. Wah, saya bergerak di bidang mana nih? Saya kan kebetulan dari teknik mesinnya, Pak. Teknik mesinnya gitu. Dan di sana dibuka butuhnya engineer. Yaudah, saya coba apply di sana, Pak. Waktu saya mendaftar, itu saya lulus tahun 2009 awal. Dan itu saya menunggu informasi hasil panggilan, apakah CV saya diterima atau tidak. Selama proses penunggu itu, Pak, ya udahlah, sambil menunggu kan saya kan berarti kan menambah pengangguran, Pak, habis lulus. Lalu saya lakukan, ya kebetulan saya punya basic bisa gambar teknis, AutoCAD. Kadang saya juga disuruh bikin gambar rumah, gambar apa. Iya, kebetulan basic saya bisa komputer gitu, Pak. Sambil saya ngisi seharian saya tuh
hobi saya Pak ya, dari dulu tuh suka melihara ikan apa? Ikan cupang. Oh, Ikan iya, cupang. iya, iya. Habis itu melihara banyak. Habis melihara banyak, terus saya ternakan, ibu saya marah. Ini banyak banget nih, kamu lulus cuma melihara ikan cupang. Dari insinyur ngapain jadi ngurusin itu? Betul, iya. Ngapain juga gitu, langsung habis itu diarahin. Udah, kalau kamu nggak serius cari kerja, udahlah kamu mau jadi apa terserah gitu kan. Ya udah, sambil nunggu itu Pak, ya udah, daripada dibuang saya jual Pak. Saya jual ikan cupang saya. Ya alhamdulillah dapat dari rezeki jualan ikan cupang sama apa gambar-gambar. Ya itu udah cukup untuk saya lah, untuk jajan untuk saya. Dapat panggilan ke Jakarta. Ke Jakarta saya bingung Pak. Saya saudara adanya di Bekasi gitu kan. Tapi kata orang tua saya, udah gak usah ngerepotin saudara, lu ke Jakarta aja gitu. Terus naiknya naik apa? Saya kan nggak tahu Pak, mikrolet naik apa. Terus zaman dulu belum ada Gojek Pak. Belum ada Gojek. Apa mikrolet apa? Untungnya waktu itu masih ada busway. Ya. Acuan-acuannya busway. Yaudah naik kereta Pak. Naik kereta dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir. di Senen Pak saya. Oh, di Senen turunnya. Di Senen Pak saya. Ya. Di Senen. Nah, pas turun di Senen, ya udah cari informasinya bukan Ancolnya, Pak. Cari informasinya halte busway di mana ya, Mas? Memang mau kemana? Ke Ancol. Nah, sebelum saya ke Ancol, saya sudah lihat rute busway, Pak. Oh, nanti habis ini ke Harmoni ke mana? Ke Ancol ada gitu. Ya udah, Pak, saya ikutin ke sana. Dan itu kan janjiannya kan jam 10 Pak, kereta saya Pasar Senen kan datang itu jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Waktu itu belum sampai sana langsung yang sebelum ke halte busway, pertama saya cari toilet Pak. Toilet untuk mandi. Karena kan saya nggak tahu di sana ada untuk mandi. Ya udah, saya numpang sana mandi, ganti baju yang untuk ngadepin untuk interview Pak, baru cari busway nyari. Itu waktu itu nyampenya di busway-nya Ancol. Waktu itu kan kantornya kan bukan di situ, di Cordova Pak. Oh, iya. Cordova di Kobeksindo. Ini mau ke Cordova naik apa lagi kan? Nggak ada busway menuju ke arah Cordova gitu Pak. Ya udah, saya cari informasi ke orang halte busway-nya, Mas jalan aja Mas ke depan, nanti naik mikrolet M15 gitu. Sama langsung dibilangin, Mas tapi hati-hati ya, nanti ada apa copet gitu, hati-hati gitu. Zaman dulu katanya gitu. Waduh, ya udahlah. Pada saat naik mikrolet, udah tahu M15. Saya bilang ke supirnya, Pak, saya mau turun ke Cordova. Saya kan nggak tahu Cordova sebelah mana. Ya udah, habis gitu naik. Oh iya Mas, dekat aja itu dari dalam ke sana itu. iya saya kurang tahu juga itu Pak, karena saya nggak hafal area situ. Iya. Habis itu udah Mas, udah sampai Cordova gitu. Saya diturunnya pas bukan Cordova Pak, di pas pintu tol. Waduh. Pintu tol yang Ancol Timur. Langsung saya tanya lagi, ini Cordova sebelah mana lagi Mas? Saya tanya lagi sama orang-orang sekitar situ. Itu Mas, jalan lagi sebelah sana. Oh yaudah, saya jalanin aja Pak. Sampai sana, saya langsung ketemu lagi sama SDM-nya, kebetulan Pak Dimas waktu itu. Terus saya diinterview sama Pak Agus Nuryadi. Kebetulan waktu itu masih manajer engineering. Lah saya dites lagi di situ. Saya ditanyain ya masalah teknis, oke udah. Dan saya belum ngeh juga. Saya tanya posisi saya nanti seperti apa gitu. Oh iya Mas, kemungkinan besok gitu. Waduh, besok. Ya udahlah, sambil cari info. Waduh, kan saya belum dapat info mau nginep di mana nih gitu kan. Alhamdulillah ada temen juga pas saya coba cari info teman-teman di sini yang udah merantau di sini Pak. Oh, udah kamu nginep aja di sini gitu. Di mana? Daerah Sunter. Sunter itu di mana lagi ya? Saya nggak ngerti. Oh, terus hari berikutnya interview lagi dengan seragam yang tetap sama Pak. Karena kan saya nggak tahu kalau misalnya nunggunya berapa hari lagi.
oh yaudah mas, pas di kos-kosan saya tidur, besok pagi berangkat pagi lagi jam 10 ke Cordova lagi, ketemu sama Pak Dimas. Mas, ini ternyata cuma diinfoin, mas interviewnya nanti nunggu lagi ya mas. Ini ada nunggu lagi dari kita, karena kamu nanti saya kasih surat tes kesehatan pak. Waduh, tahu gitu tadi pulang gitu kan. Ya udah dikasih tes kesehatan. Tapi ini buat kapan mas? Ya udah dipegang dulu gitu. Ya udah dipegang dulu. Berarti saya bisa pulang mas? Bisa. Gitu. Waktu pulang itu saya dikasih ongkos juga dari Ancol itu. Wah, mas ini buat apa? Ini biasanya kalau interview dikasih ongkos dari Ancol mas. Oh ya alhamdulillah pak. Langsung pulang saya. Saya, waduh, untung kan duit pas-pasan pak, buat pulang itu. Jadi kamu datang terus pulangnya dikasih ongkos gitu. Padahal belum diterima kerja. Belum pak. Baik hati betul Ancol. Lah ya itu saya nggak tahu juga pak. Saya berpikirnya lah dikasih ongkos ya pak. Oh yaudah pak, makasih. 1 November. Belum dipanggil itu nggak pernah dikerja di mana-mana dulu, belum dong? Masih ya masih nganu cupang sama itu pak. Masih mainin ikan itu juga. Iya pak. Dalam hati ya mainannya ya sambil selingan pak, daripada nggak ada kerjaan pak, daripada bengong kayak teman-teman. Waduh bengong ngapain. Jadi dari awal tamat kuliah bekerja di Ancol dan sampai hari ini masih di Ancol pak. Masih di Ancol. Kesetiaan yang luar biasa ya. Terus rencana ke depannya kalau udah pensiun atau apa, balik lagi ke ikan cupang apa enggak ya? Sebenarnya sih pengen lagi sih pak. Tapi kadang istri, lu nanti udah di rumah kerja, lu pulang ngurusin ikan cupang, keluarga nanti udahlah gak ngurusin dulu. Pak Arga, kan Pak Arga ini kan insinyur dari ITS ya. Betul pak. Universitas Negeri, insinyur yang tentu saja punya kesempatan di berbagai tempat lain. Iya. Terus kok betah di Dufan sih? Ya, karena Dufan unik pak. Uniknya gini, ini kan wisata nih pak. Kan nggak bisa pulang kampung, apalagi lagi libur sekolah, lagi Idul Adha, Idul Fitri, pokoknya hari-hari besar lah. Iya, kita kan nggak bisa seperti itu pak. Mati mesti dari hari besar kita mesti masuk untuk nyiapin pekan liburan itu. Yang saya salut itu adalah suasana kerjanya pak di sini. Semua sama. Oh gitu. Semua sama kan, dalam arti rata-rata teman-teman kita kan dari walaupun engineering, operasional, semua rata-rata nggak libur semua pak. Iya. Untuk ngobati rasa itu kan kadang teman-teman bikin acara sendiri gitu loh pak. Oh, apa tuh acara sendiri biasanya tuh? Ya kadang open house sendiri, makan opor sendiri. Pokoknya senang-senang sendiri lah ya, mengobati rasa rindu gitu ya. Iya. Persamaan nasib. Ya bersamaan nasib pak. Walaupun dari ngerantau tapi belum bisa pulang, ya udah kita nikmatin lah seperti ini, kita jalanin seperti itu pak. Walaupun lebaran kita nggak bisa pulang, sekarang teknologi udah maju ya pak ya. Kita bisa istilahnya video call, udah alhamdulillah sekarang teknologi bisa seperti itu, cukup mengobati rindu lah pak dengan keluarga. Jadi teman-teman semua, ini adalah yang ada di sini rupanya sama saja istri keduanya dunia fantasi. Jadi memang sudah melekat gitu loh, sudah tidak bisa ke lain hati. Dan saya kira luar biasa perjalanan dari Gresik ke Jakarta yang tidak tahu busway di mana, bahkan tempat menginap di manapun hari itu belum tahu juga. Iya, daerah Sunter saya nggak tahu juga. Sunter di mana tidak tahu juga. Nggak tahu. Dan langsung betah ya, masuk Ancol itu langsung. Iya betah karena suasana kerjanya tuh nyaman gitu pak, dalam arti keluarga, ayo bareng-bareng, apalagi dan dunia rekreasi ya pak ya. Iya. Kebetulan juga istri, dulu kan awalnya istri pernah kesini pak, tapi dia belum pernah masuk Dufan. Oh gitu. Belum pernah masuk Dufan. Terus karena wah ini seperti kayak doa yang terkabul nih. Dulu pernah kepengen masuk Dufan nggak bisa karena yaitu tadi udah mahal sama jauh. Udah jauh kan dari istri saya kan dari Gresik juga pak. Yaitu wah
Tapi keturutan pada saat udah nikah, wah saya udah bisa ke Dufan sekarang. Bahkan kalau sekarang sudah diajak ke Dufan malah nanti aja lah Mas Doli. Pak Arga, terima kasih banyak Pak Arga, keren sekali kita mendapatkan pencerahan, pemahaman, pengalaman, berbagi pengalaman dengan Pak Arga yang dari Gresik, yang hobinya main cupang, yang juga mungkin nanti di masa tuanya balik lagi ke permainan itu, yang pastinya ditentang oleh istrinya. Dan memang kita punya keunikan masing-masing gitu lah. Ada yang sampai hari ini teman saya itu kalau musim layangan rasanya dia kalau nggak main layangan nggak nyaman, jadi masih naik ke atas genteng juga tetap gitu, walaupun umurnya sudah jauh sekali gitu kan, tapi memang hobi susah untuk ditinggalkan. Sore yang luar biasa, kita mengenal orang-orang di balik keramaian, di balik keceriaan Dufan, dan selama ini mereka adalah orang-orang yang di balik layar, orang-orang yang bekerjanya tidak terlihat, orang-orang yang dengan segenap hati, dengan sukacita memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan mengevaluasi bukan hanya dari hari ke hari, tapi dari jam ke jam, agar setiap wahana yang ada di Dufan ini aman, nyaman, dan tetap bisa dinikmati dengan baik dan bergembira bersama. Berakhir program kita hari ini, ngobrol pikiran bareng Geis Khalifah. Insya Allah ke depan kita akan berbincang-bincang lagi dengan teman-teman di Ancol yang lainnya, yang tidak terbayangkan ada teman-teman yang seperti ini, kira-kira seperti itu, karena memang ngobrol kita adalah obrolan yang tidak biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.